Hey, what's up ya, kembali lagi bersama gue di channel ZKN Speedplay. Di video kali ini kalian pasti tahu pasti ini video apa, karena jaket ini adalah jaket kebanggaan konten ini. Di video kali ini gue akan bercerita pengalaman dari temen gue lagi, tapi dia nggak ada di sini ya karena dia jauh di Klaten gitu. Dia ngirim lewat WhatsApp untuk diceritain ke YouTube gua, karena ceritanya panjang, lumayan panjang, jadi gua nggak bisa untuk menghafalkan materi-materi yang dapat disampaikan tersebut. Jadinya gua harus baca ya, panjang pokoknya. Kalau misalnya untuk dijadiin cerpen bisa 2 halaman, nggak ada yang canda. Jadi awal ceritanya, dia adalah seorang siswi SMA. Jadi pas waktu zaman kelas 10 kan ikut pramuka. Nah, aku jadi Wapinsa. Wapinsa itu kalau kalian belum tahu, Wapinsa itu wakil pimpinan sangga itu di pramuka-pramukaan itu. Jadi setiap pinsa kan Wapinsa tadi. Pinsa itu wakil, berarti pinsa pimpinan. Jadi ketuanya gitu. Jadi setiap pinsa atau pimpinan sangga tadi ada ada acara Dian Pinsa. Dian Pinsa dia jelasin kalau Dian Pinsa itu Dian pimpinan sangga. Jadi ini acaranya nginep di sekolah. Acaranya kayak outbound gitu, tapi juga kayak LDK. Nah, pas waktu mau makan sore, nah itu kan tutup mata, terus diiringin ke tempat makannya. Nah, pas waktu buka mata, makannya pakai daun pisang gitu. Menunya nasi, sayur terancam. Sayur terancam itu isinya ada pare mentah, ikan teri, kencur, ya gitu dah kata dia. Terus kita semua yang ikut dia Pinsa ini tadi makan tuh sambil dengerin Kaktol marah-marah. Oh, itu memang sering sih. Nah, terus selesai makan kan, disuruh Kakkel buat ngumpulin tempat makan sama gelas, dibuat dikumpul ke 10 IPA 3 dan sekalian sholat. Nah, aku sama Ria barengan buat ke kelas yang tempat buat tidur tadi, terus ngambil alat makan, terus balik lagi ke 10 IPA 3 buat ngumpulin alat makan. Nah, pas sampai di 10 IPA 3 banyak banget yang antri buat ngumpulin. Terus aku sama Ria ketemu sama Devi. Dia bilang, Ran, kamu sholat nggak? Kalau sholat, biar aku aja yang ngumpulin. kata Devi gitu. Terus aku jawab, iya sholat. Devi bilang, Ya udah sini aku aja yang ngumpulin. ya udah aku kasih alat makanku sama punya Ria ke Devi. Sebenarnya aku udah ngerasa badan aku tuh berat. Aku kira pegel-pegel kan, ya udah aku biarin tuh. Terus aku juga cerita-cerita sama Ria. Terus aku sama Ria sholat. Aku selesai lebih dulu daripada Ria. Jadi aku tungguin di luar masjid sambil pakai sepatu. Di sini aku ngerasain makin berat aja bagian tengkuk sampai bahu. Tengkuk itu bagian mana? Sini ya? Sini, Bon. Sini. Oh, iya. Gak lama kemudian Ria keluar. Ya udahlah ya. Langsung aja balik ke kelas. Nah, pas waktu jalan ke kelas yang buat tidur itu, aku bilang sama Ria, "Ri, berat masa?" Ria bilang, Istighfaran. katanya gitu. Ya udah, aku istighfar sambil lihat-lihat ke atas. Gitu. Dan gak sengaja, entah ini imajinasi atau gimana, aku lihat ada nenek-nenek di atas kelas. Si nenek ini ngeliatin ke arah aku. Terus aku alihin pandangan aku dari kelas itu sambil bilang, "Ri, jangan diinjak bunganya," kata Rini. "Nggak boleh. Itu bunga bekas cuci muka sama tangan habis registrasi." Ya udah tuh, lanjut ke kelas. Sampai di kelas tuh kayak badan ngerasa makin berat dan jadi malas ngomong.
Aku dengar dia bilang, Nah, ini teman kamu diem aja, ngeri ih. terus aku disuruh duduk sambil baca istighfar. Nala pegang kepala aku sambil bacain surat-surat. Terus temen aku ada yang nanya, Ran, kamu kenapa? aku pengen jawab itu, tapi nggak bisa. Oh, berat kali ya, gara-gara saking beratnya kali ya. Akhirnya Nala minta temen aku yang lain buat manggilin kakak kelas. Gak lama kemudian kakak kelas itu datang, terus nanyain, Dek, kamu kenapa? "Kali boy nanya kenapa?" Temen-temen aku yang lain kumpul ke aula buat kegiatan selanjutnya. Di kelas itu tinggal aku dan 2 kakak kelas. Nah terus karena aku nggak jawab, dia nanya lagi. Dek, kamu kenapa? Rasanya pengen jawab tapi nggak bisa. Terus kakak kelas ini nanya lagi. Apa yang kamu rasain, Dek? Banyak tanya sih kakak kelasnya, anjing kesel. Aku paksain buat ngomong, berat. Kakak ini nanya lagi. Apanya, Dek, yang berat? Anjing, gila nanya-nanya terus. Aku bilang, berat kak. Terus nangis, entah kenapa nangis aja gitu, nggak tahu juga aku kenapa. Lama kelamaan nangisnya makin nggak terkontrol. Aku ngerasa kayak bukan aku yang nangis. Terus akhirnya aku pingsan. Pingsan. Setelah sadar, aku ternyata dibawa ke UKS. Pas sadar, ada kakak kelas yang nanyain. Dek, namanya siapa? Aku jawab, Rani. Terus kakak kelas ini tanya lagi. Tadi kesini dan siapa? Aku jawab, ayah. Aku jawab pertanyaan ini tuh sambil liatin atas pojok UKS. Oh, dia sambil ditanya-tanya gitu, sambil ngeliat pojok UKS gitu ya. Ya. Oke. Nah, terus kakak kelas ini nanya. Kamu tuh dari tadi liatin atas ada apa? Aku diem. Terus nangis lagi. Bagian tangan dan kaki antara ibu jari sama telunjuk dipencetin. Dan ditanya, Sakit gak, Dek? aku cuma geleng doang. Terus ada kakak kelas yang bilang, Kenapa juga di kelas itu? Aku dari tadi di luar udah ngerasa gak enak, kayak was-was. Ternyata benar kan? di KS itu ada yang sakit juga. Dia ikutan nangis. Dan lebih parah dari aku. Dia sampai teriak-teriak. Akhirnya aku dipindahin ke ruang BK. Di situ aku udah ditemenin sama Nala dan satu kakak kelas cewek. Di sini aku mulai bisa baca surat, tapi masih berat rasanya. Terus ada guru yang ngusulin buat dibawa ke masjid buat wudhu. Ya udah, aku dibawa ke masjid. Aku mulai wudhu. Tangan aku lemes banget rasanya, kayak nggak ada energi sama sekali. Selesai wudhu, disuruh masuk masjid. Nah, duduk terus baca lagi surat-surat. Baca surat sambil nangis-nangis. Ya tau lah ya, pasti kalian bisa bayangin tuh kan. Sampai akhirnya ada kakak kelas 2 yang alumni. Yang satu pegangin kaki, yang satunya bisikin terus pegangin kepala. Bayang dong pasti. Nah, aku tidak kenceng sambil nangis. Terus badan aku lemes semua. Terus dia bilang ternyata bahwa dia kerasukan nenek-nenek yang tadi ada di atas kelas itu. Keren sih ini ceritanya. Padet bener. Bahasanya juga kayak oke. Gue baru pertama kali ada yang berani cerita tentang kerasukan gitu. Wah, keren sih. Terima kasih buat Rani. Oh ya, BTW Rani ini nama samaran. Sip kan? Sip Rani. Semoga kamu nonton video ini. Oke, sampai sini dulu videonya. Mungkin kayaknya ini videonya lebih ngebosenin dari biasanya. Ya karena gue bingung. Lagi ada masalah. Ya gimana ya, lagi ada masalah. Tiba-tiba lagi ngerekam ada kakak dong marah-marah tiba-tiba gak jelas gitu. Udah lah ya. Gitulah.
jadi kayak gak mood aja gitu buat video hari ini, jadi makanya kayak bacanya tuh kayak kurang gitu. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, terus share kepada teman-teman kalian bahwa video ini adalah video diceritakan oleh orang yang kerasukan. Peace out.